Cek, cek, satu, dua, tiga. Halo, selamat malam semuanya, rekan-rekan, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Suara saya cukup jelas tidak? Seperti biasa, saya mengkonfirmasi. Suara saya jelas? Ada yang bisa mengkonfirmasi? Jelas, Mas, jelas. Jelas ya. Oke, yes, malam hari ini sebenarnya ya ini seperti sudah diinfokan ya tadi sama admin, kalau sebenarnya plan untuk kita ngadain ya ini sebenarnya bukan webinar sih, cuma ini adalah sesi di mana mungkin saya langsung akan mendemokan mengenai Subdaily AI dan ya kita mungkin mungkin ini agak dadakan ya dapat waktunya di hari Kamis ini di mana di hari ini tanggal merah, eh, malam pula kan kayak gitu. Tapi semoga ini juga apa mungkin ada sebagian yang nggak bisa ikut. Kalau secara total mungkin dari peserta satu daily, baik yang workshop maupun yang mengakses di video course ya, total yang sekarang sudah menggunakan satu daily AI, kalau tidak salah tadi saya cek mungkin sudah di angka 113-an. Belum banyak, karena memang dari kami juga belum terlalu di-boost untuk promosinya, karena ya kami pelan-pelan memang gitu kan. Kemarin juga ada yang nanya, Mas, ini berarti masih tahap alpha rilis dong. Yes, betul banget kayak gitu kan. Jadi kami juga belum belum serta-merta kayak ya dirilis gede-gedean gitu kan. Jadi memang kami masih mengundang peserta peserta dulu, terutama kemarin kalau tidak salah yang kita ajak untuk menggunakan Subtly AI justru dari peserta workshop dulu ya, dari batch 1 sampai batch ke-12. Lalu jeda beberapa hari baru kami memberanikan diri untuk rekan-rekan yang membeli video course yang akhirnya kita coba ajak join juga untuk mencoba, terutama yang paling penting adalah kami juga masih menerima banyak insight juga. Nah, seperti itu. Nah, oke, pada kesempatan hari malam ini ya, di malam ini apa aja sih yang akan diagendakan? Sebenarnya fokus di sesi malam ini, saya pribadi mungkin sebagai suara saya masih cukup jelas tidak di Bapak Ibu? Masih ya. Kalau misalkan ini bisa dikonfirmasi nanti di chat. Kalau misalkan suara saya hilang-hilang atau koneksi putus-putus, mohon nanti dikonfirmasi di kolom chat aja. Kalau misalkan nggak mau open mic ya. Ya, malam hari ini mungkin agendanya saya akan coba menjelaskan lah. Kalau kemarin kan sebelumnya waktu rekan-rekan baru daftar mungkin sudah lihat ya beberapa video tutorial singkat yang sudah saya deliver juga melalui admin. Harusnya sudah disimak semua ya oleh rekan-rekan. Tapi kemarin mungkin ada bagian-bagian, kemarin juga banyak juga yang chat ke saya langsung Japri maupun di grup menanyakan ada bagian-bagian yang masih bingung nih fitur ini untuk apa, untuk apa. Oke, nah malam ini saya mau jelasin semuanya dan monggo nanti kalau misalkan kita ada mungkin akan lebih banyak nanti sesi tanya jawab Q&A mengenai fitur ini, kelebihan dan mungkin yang paling penting adalah saya juga butuh masukan ya rekan-rekan kebutuhannya apa. Nah, disclaimer juga, oke, saya sambil sambil share screen dulu kali ya. Sambil share screen. Oke, oke, sudah tampil ya. Nah, ini adalah tampilan dari akun saya. Jadi ini juga akun member, jadi bukan akun admin, di mana kalau rekan-rekan di sini saya punya akun, uh, masuknya juga ke paket yang Sub Daily Pro gitu ya. Nah, tadi mungkin saya mau lanjutkan lagi. Saya mau sedikit disclaimer dulu juga karena kemarin banyak dari ya beberapa dari member dari rekan-rekan yang bertanya, eh, ada yang manggil saya Pak, ada yang manggil saya Mas, gitu kan. Pak, ini kalau misalkan kita ada kebutuhan untuk tim nih, em, jadi mungkin ada yang kebutuhannya untuk di divisi ya di pekerjaan gitu kan, bertanya bisa nggak kalau kita berlangganan juga di sini gitu kan. Nah sebenarnya untuk rilis pertama ini kami sendiri itu fokusnya masih eh, bertuju atau Subsidiary AI ini masih ditujukan untuk penggunaan personal alias masing-masing individu gitu kan.
Tapi tidak menutup kemungkinan karena mungkin rekan-rekan juga udah lihat ya, kalau di menu di bagian sini kita bisa create team. Gitu kan. Hanya saja sebenarnya tombol create team ini untuk saat ini itu masih hanya bisa dilakukan oleh admin alias oleh tim kami sendiri, baik saya dan ada admin sendiri juga yang bisa melakukannya. Nah, lalu gimana solusinya? Misalkan ada rekan-rekan di sini yang mungkin sudah mencoba, sudah merasakan kalau wah sepertinya cocok nih untuk digunakan bareng-bareng sama tim, misalkan di divisi apapun, misalkan dari HR. Kemarin ada yang chat saya kebutuhannya untuk HR ya, dalam berbagai hal karena di tim HR saya ini ada beberapa role nih Mas, ada yang kerjanya ngurusin payroll, ada yang ngurusin uh, interview, ada yang posting lowongan kerja dan lain-lain. Nah, gimana kalau misalkan kita punya satu akun, nanti biar enak nih mas manage-nya, manage apa ya, manage promnya misalkan. Jadi kebetulan yang bertanya ini juga kalau saya lihat kemarin sudah bercerita sudah punya satu use case dan sudah punya sudah menentukan lah peran nanti si AI ini untuk apa aja gitu. Nah gitu. Jadi jawabannya bisa, tapi masih ada batasan. Alias untuk saat ini mungkin yang akan kami tawarkan kepada member ya yang nanti ada kebutuhan untuk mempunyai satu akun tim. Jadi nanti akun tim itu seperti apa? Jadi akun tim itu nanti model berlangganannya itu cukup dilakukan dengan satu akun. Jadi misalkan gini, kalau kemarin kan rekan-rekan Bapak Ibu kemarin waktu berlangganan pertama kali menggunakan ya satu akun pribadi kan, jadi satu orang satu akun. Nah nanti untuk akun tim itu bisa dilakukan oleh satu orang aja. Misalkan di sini ada, saya ambil contoh misalkan, saya sebut aja misalkan ada Pak Awang sih misalkan. Pak Awang misalkan ada kebutuhan untuk satu circle lah, satu bareng-bareng teman-teman misalkan. Ada 4 orang, oke kita berlangganan satu daily AI aja seharga sekian. Nah, nanti yang akan membuat akun berlangganan itu cukup satu orang. Jadi satu akun aja. Jadi nanti eh, reminder pengingat untuk berlangganan ya itu nanti dikirimkan ke satu akun tersebut gitu loh. Nah, sedangkan nanti ketiga member yang lain itu sama-sama nanti bisa kita invite ke dalam satu tim. Jadi di sini nanti akan kita buatkan tim di sini. Mungkin kalau saya tambahkan annotate ya. Nah, di bagian ini eh, nanti kita akan buatkan satu tim. Misalkan timnya ya kita sebut aja misalnya tim pawang misalkan. Nah gitu, jadi bisa. Nah, lalu yang kedua, untuk saat ini juga member dalam sebuah tim masih kita batasi. Berapa banyak? Maksimal itu hanya 5 orang. Nah gitu, jadi masih kita batasi hanya 5 orang. Terus ada pertanyaan gimana mas? Saya kayaknya ya syukur-syukur ya, misalkan ada eh, dari member yang sudah mengatakan kalau kayaknya ini perusahaan menyetujui nih kita mau pakai akun tapi untuk semua divisi mas total mungkin ada 100 member nih nanti bakal pakai. Nah untuk itu nanti kita sebenarnya sudah siapkan juga karena gini, Subsdaily AI ini sebenarnya tujuan awalnya banget adalah kita justru mau menjual ini ke B2B alias ke perusahaan dan organisasi. Tadinya bukan untuk individual karena ini untuk special case aja kita menjual untuk member individual khusus untuk peserta Satu Daily. Jadi kalau mungkin sampai saat ini pun kita belum kepikiran untuk nanti mempublikasi ini atau kita iklankan di luar dari network dari Satu Daily member atau peserta Satu Daily atau peserta workshop saya yang saya maksud tadi. Nah gitu. Jadi karena memang tadinya kita buat Satu Daily AI ini kita tujukan itu untuk perusahaan atau organisasi atau mungkin universitas atau sekolah. Nah, gitu tadinya. Nah, jadi mungkin itu semoga menjawab. Di sini mungkin ada nggak ya orang yang udah join. Tadi kurang monitor. Nah, mungkin itu menjawab kalau ada pertanyaan, kalau kebutuhan untuk tim, kita bisa lakukan, tapi prosesnya masih manual nanti. Jadi bisa hubungin admin kalau mulai ada kebutuhan. Jadi satu akun nanti cukup yang berlangganan cukup satu akun, tapi nanti membernya bisa kita bantu invite. Dan maksimal masih tersedia hanya untuk 5 akun gitu. Ya oke, itu tadi mungkin permulaan saya langsung bicara soal akun ini ya, kebutuhan akun tim. Nah, sekarang mungkin saya akan coba menjelaskan lah dari berbagai pertanyaan yang masuk kemarin, udah saya rangkum sih beberapa. Sebentar saya ambil buka catatan.
Kalau di sini Bapak Ibu yang ada mau bertanya sebenarnya, silakan langsung bertanya di chat. Jadi mungkin sambil saya nanti berjalan menjelaskan mengenai fitur-fitur, mengenai penggunaan model itu seperti apa. Karena kan di sini mungkin ya bagi yang sudah berlangganan paket Pro ya, di sini kan rekan-rekan sudah kita kasih opsi prompting bisa menggunakan lebih dari satu model, alias bukan hanya ChatGPT aja. Kita juga di sini sediakan model lama dan model Mistral. Nah, sebenarnya kemarin kan waktu waktu di promosi kita di awal, promosi subsidiary di awal kan mengatakan kalau subsidiary AI juga sebenarnya memungkinkan nanti kita bisa menambahkan model yang lain. Model yang lain itu apa? Misalkan seperti Gemini, bisa menambahkan Anthropic Cloud ya, terus bisa menambahkan apalagi di luar sana misalkan ada Hugging Face dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa. Cuma saat ini yang baru kita tambahkan itu masih ya GPT-4o, lalu lama 3 sama Mixtral. Nah, kenapa itu? Nah, itu nanti sambil saya jelaskan juga. Kenapa yang baru kita up tuh itu belum yang lain gitu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan yang pertama yang tadi ya, langsung langsung aja mengenai model. Nah, di sini kan kalau rekan-rekan lihat ya, contoh pertama mungkin saya akan jelaskan. Di bagian kiri atas ini kita itu eh, semua member itu diberikan opsi. Ini khusus yang pro ya, maaf. Jadi ini khusus yang pro. Kalau mungkin rekan-rekan yang baru berlangganan yang basic, mungkin opsinya di sini yang ada hanya GPT-4o ya. Nah, ini juga mungkin update juga ke rekan-rekan kenapa. Jadi khusus mungkin di apa untuk member satu dari AI, kita langsung kasih GPT modelnya itu yang terbaru, yaitu GPT-4o. Jadi kita bukan lagi kasih opsi GPT 3,5 atau GPT 4, tapi kita langsung kasih 4o. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, Mas, kok nggak dikasih opsi aja? Eh, kita bisa pakai 4 atau 3,5 gitu kan? Terus langsung saya jawab, ya ngapain gitu loh? Kita sudah dikasih model yang terbaru, yang tercanggih, tercepat gitu kan? Kenapa harus tetap ada opsi lain? Karena bagi kami juga sebenarnya ketika kami menyediakan 3 model yang sama gitu kan, sama-sama dari OpenAI maksudnya, itu kalau secara teknis ya, kalau bisa saya jelaskan, itu cukup membebani server kayak gitu. Jadi server kami ya secara teknis ya, itu juga menjadi beban gitu. Jadi untuk saat ini kami langsung aja kasih update baik member yang basic atau yang pro, udah kita langsung kasih model GPT yang terbaru, GPT 4.0 kayak gitu. Nah, oke. Nah, terus oke, langsung saya harus jelaskan bedanya apa nih gitu kan. Gimana cara menggunakannya? Cara menggunakan prompting dengan apa namanya dengan 3 model seperti ini. Nah, jadi mungkin saya langsung ceritain aja perbedaannya apa sih antara ketiga model ini, antara Mistral, Lama, GPT-4o gitu. Nah, anggap aja saya akan mulai misalkan dengan membuat satu prompt yang mungkin spesifik ya, mungkin spesifik. Nanti kita akan sama-sama membedakan, mungkin rekan-rekan juga bisa melihat dari segi apa jawaban sama dari segi kecepatannya gitu. Nah, misalkan sekarang eh, saya mau coba testing, saya prompting misalkan di sini ya. Oke, saya mungkin bisa seperti biasa mungkin ngambil langsung dari history chat yang kita waktu pernah lakukan di workshop gitu kan. Jadi saya ini lagi malas mikir nih mau prompting apa, tapi mungkin saya ambil satu contoh aja misalkan di sini. Oke, mohon ditunggu sebentar, saya lagi buka ChatGPT untuk ambil apa namanya contoh prompt. Oke, nah di sini saya udah punya satu prompt. Yang pertama, saya akan demokan prompt menggunakan GPT-4o gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan kira-kira perbedaannya apa sih antara GPT-4o sama mungkin dengan lama dulu gitu. Nah, di sini saya akan paste prompt-nya. Jadi ini adalah saya eh, sudah menampilkan ya. Ini adalah
Ini adalah prompt, di mana tujuan dari prompt ini, saya minta AI, jadi di sini saya ngomongnya AI ya, karena nanti kita akan tidak hanya menggunakan GPT, tapi menggunakan model yang lain. Nah, di sini saya akan minta AI untuk buatkan simulasi wawancara kerja, gitu kan, simulasi wawancara kerja. Kalau di sini saya jelasin ya, mari kita membuat simulasi wawancara kerja keuangan untuk divisi keuangan di Bank Elena. Nah, sebenarnya ini dummy aja, bank yang asal Bank Elena, bank yang fokus ke pembiayaan pelatihan kerja. Nah, terus saya di sini saya berperan sebagai user atau karyawan di divisi kredit dan kamu adalah auditornya. Kamu akan mengajukan pertanyaan yang sesuai kepada saya seolah-olah kita dalam wawancara. Berikan masing-masing pertanyaan, lalu tunggu sampai saya jawab untuk berikan pertanyaan selanjutnya. Gitu. Nah, oke. Saya akan mulai prompt langsung menggunakan GPT-4o ya di sini. Nah, kita lihat. Mungkin rekan-rekan bisa sambil hitung seperti waktu processingnya berapa lama dan seterusnya. Oke, nah tadi mungkin ada hitungan hitungan beberapa mili detik lah ya, mungkin atau mungkin detik tadi ada mungkin 1-2 detik kan baru dia memberikan respon. Padahal GPT-4o ini juga kemarin dalam press release atau dalam informasi yang saya atau mungkin kemarin admin berikan nih, kalau GPT-4o ini kelebihan aja dari GPT-4 itu adalah masalah kecepatan, masalah dia kecerdasannya, dia sama level kecerdasannya, tapi processing-nya lebih cepat. Nah tadi aja mungkin kalau kalau saya bilang lebih cepat, agak sedikit ada jeda tetap ya. Bisa jadi mungkin apakah karena ini traffic dari OpenAI-nya, karena kalau subsidy AI ini kan seperti yang saya bilang, kita menggunakan API resminya. API itu yang menghubungkan antara sistem di Subsidy dengan si ChatGPT-nya. Jadi menggunakan API. Jadi kita menggunakan API resmi, kita bukan uh, mirroring akun ChatGPT seperti yang mungkin ya mohon maaf yang dijual di Shopee dan lain-lain. Enggak. Jadi kita benar-benar uh, punya akun OpenAI resmi, kita menggunakan API-nya, nah lalu kita koneksi sini. Itu yang pertama alasannya. Atau yang kedua, mungkin kebetulan saya sedang di rumah, atau mungkin koneksi saya yang agak sedikit lambat, tapi rekan-rekan tadi udah lihat ya prosesnya. Nah, sekarang saya akan menggunakan prompt yang sama, gitu kan. Atau mungkin kita lanjutin dulu ya, misalkan di sini kan saya pura-puranya lagi wawancara kerja nih dengan ChatGPT, jadi ini ada simulasi. Misalkan ya saya sebagai pelamar kerja, lalu dia bilang, di sini kan auditornya bilang, terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Untuk memulai, bisakah Anda menjelaskan bagaimana proses penilaian kredit dilakukan di divisi aja? Misalkan saya jawabnya ngasal, gitu ya. Sini saya jawab masalah proses penilaian penilaian kredit di sini menggunakan asas apa misalkan ya? Asas praduga tak bersalah. Ini saya ngasal ya, balik lagi ya. Asas praduga tak bersalah misalkan. Nah, gitu misalkan. Yang fokus adalah, nah, balik lagi, dia ternyata cepat ya, prosesnya cepat. Jadi setelah saya enter, dia cepat. Nah, mungkin di sini rekan-rekan juga yang sudah mengikuti workshop saya, mungkin dari batch 1 sampai ke batch terakhir 12 ya, beberapa batch mungkin pernah saya berikan contoh simulasi wawancara kerja seperti ini. Nah, ini sebenarnya satu use case yang kalau di sini ada yang kerjanya di divisi HR, mengajak AI untuk melakukan simulasi wawancara kerja itu sangat-sangat sangat-sangat banyak permintaannya juga kemarin. Dan ini sebenarnya kalau di sini sebenarnya bukan wawancara kerja, tapi di sini wawancara audit, ya kan? Jadi antara auditor mau audit ke divisi manapun di perusahaan, nah ini kita bisa bikin simulasinya antara auditor dan kita sebagai sebagai user lah dari divisi tersebut. Nah, oke, tadi udah kelihatan ya kecepatan jawabannya. Nah, sekarang saya akan membandingkan, saya menggunakan prompt yang sama di sini ya, lalu saya akan create new chat, lalu saya akan menggunakan model Lama 3. Nah, Lama 3 ini mungkin sebagai informasi juga, kalau mungkin banyak yang belum tahu, Lama 3 ini adalah satu model AI yang diciptakan atau dibuat oleh Meta atau Facebook. Jadi si Mark Zuckerberg itu setelah mungkin 2 tahun yang lalu dia sedikit gagal ya eh, menggaungkan metaverse, akhirnya dia bertobat dan dia cepat-cepat akhirnya ngebalikin nilai sahamnya untuk akhirnya dia bikin juga
model AI juga atau LLM juga, dan dia merilis generative AI yang kalau rekan-rekan sempat kemarin kalau nggak salah kita juga udah share ya ke grup sama ke announcement kalau untuk mempelajari AI-nya dari Meta itu bisa diakses di ai.meta.com gitu. Nah, eh, untuk perbedaannya gimana atau detailnya gimana, monggo dipelajari sendiri di website-nya. Tapi yang saya akan demokan sekarang, rekan-rekan mungkin bisa lihat nanti perbedaan signifikannya seperti apa sih kalau kita menggunakan lama. Nah, contoh saya akan menggunakan prompt yang sama, ini ya. Jadi sama-sama saya prompt dari awal. Nah, terus lalu saya enter. Nah, bisa lihat nggak? Oke, mungkin kelihatannya di sini adalah dalam sekejap dia langsung memberikan jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, karena balik lagi, karena tadi di awal prompt saya menggunakan bahasa Indonesia dan saya tidak mention di awal kalau wawancara ini atau simulasi ini harus menggunakan bahasa Indonesia, dia membalas dalam bahasa Inggris. Oke. Tapi di sini saya lebih fokus kan ke rekan-rekan untuk membandingkan adalah kalau tadi rekan-rekan perhatiin ya, pakai lama, ketika saya enter, dia langsung memberikan jawaban tuh langsung sekejap, plek, gitu. Nggak lagi ada proses apa typing hurufnya per huruf itu nggak, tapi cepat banget, jebret gitu langsung keluar. Nah, itu masalah kecepatan. Nah, tapi gimana untuk kualitas kualitas dari responsnya dia, gitu kan? Nah, mungkin kalau untuk memperhatikan kualitasnya, eh, kalau saya sendiri beberapa kali menggunakan lama, jujur sebenarnya bisa dibilang masih 11-12 lah, masih mirip dengan kualitas dari ChatGPT. Hanya dalam beberapa kesempatan, kalau kita sudah melakukan chain of prompt tuh, eh, seperti yang mungkin pernah, kalau rekan-rekan ingat, saya selalu ngajarin kalau mau ngobrol sama AI itu, biasakan untuk mengobrol, memberikan respon, memberikan feedback, dan terus-terusan panjang. Bukan, saya tidak pernah, bahkan saya mungkin jarang menyarankan kalau prompting, gunakan template yang ada di pasaran, entah itu yang berbayar atau yang gratisan. Kalau saya lebih 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 menyarankan itu kalau mau prompting, ciptain aja conversation, percakapan sendiri. Nah, balik lagi, kalau lama, beberapa kali saya coba, kalau kita ngajak ngobrol yang panjang, kadang-kadang dia masih terasa tuh halusinasi. Halusinasi itu maksudnya dia lama-kelamaan kok tiba-tiba bias gitu, obrolannya menyimpang. Nah, kalau ChatGPT itu biasanya itu masih lurus. Nah, itu kalau yang saya pribadi rasakan gitu. Kalau nanti rekan-rekan mau nyoba sendiri, silakan. Gitu, nanti bisa itu. Tapi yang tadi mungkin bareng-bareng kita konfirmasi, masalah kecepatan itu lama tuh sekarang yang lama ya, lama bukan lama, lama gitu kan, lama nama-nama modelnya ini dia memberikan respon tuh sangat cepat banget. Dari plek gitu kan bisa. Nah, lalu ada pertanyaan, kan tadi misalkan bertanya, Mas Adit kan pakai bahasa Indonesia, terus kok dia dalam bahasa Inggris? Lama ini bisa bahasa Indonesia nggak sih? Sebenarnya bisa, bisa-bisa aja. Misalkan kalau di sini, saya misalkan koreksi dia, coba gunakan eh, gini, gunakan bahasa Indonesia saja misalkan. Nah, gini ya. Tapi anehnya gini, dia tetap respon, let's get started with the financial simulation, SD bla bla bla, here's my first question. Baru di pertanyaan yang dia menggunakan bahasa Indonesia. Ya ini agak aneh. Nah, sebenarnya ini bukan kesalahan dari lamanya juga, tapi mungkin karena prompt ini, ya kan, karena ini mungkin saya juga kalau rekan-rekan tadi lihat, eh, mungkin mungkin bertanya-tanya, Mas Adit ini sudah setting custom instruction-nya belum? Nah, kita baru nanti setelah ini baru nyenggol ke custom instruction mengenai multi karakter, di mana di Subs Daily AI rekan-rekan di sini kita apa? Kita izinkan atau kita memungkinkan rekan-rekan nanti membuat banyak karakter. Banyak karakter itu seperti apa sih? Kalau di ChatGPT, ingat biasanya kita membuat satu custom instruction itu hanya ditujukan untuk satu peran. Benar ya? Untuk satu peran. Nah, di Subsdaily AI, kita bisa bikin banyak peran dari AI itu. Misalkan nanti ada auditor, ada analis, ada market researcher, ada HR, atau mungkin ada finance, dan lain-lain. Itu bisa. Nah, jadi ini masalah modelnya, mungkin masalah hanya di prompt-nya aja. Jadi bukan bukan salah di lamanya, tapi karena prompt saya aja yang tadi kita langsung langsung menggunakan prompt ini, ya udah langsung diperintahin. Oke. Nah, mungkin uh, cukup jelas ya, yang kalau lama itu seperti apa. Nah, sekarang kita coba ke model yang ketiga.
yaitu kita menggunakan Mistral misalkan. Nah, Mistral sendiri itu apa? Jadi Mistral ini adalah satu model uh, uh, model AI juga yang diciptakan oleh, jadi Mistral ini uniknya adalah dia dirilis itu berbarengan ketika ChatGPT pertama dirilis. Dan lebih serunya lagi adalah OpenAI dan Mistral ini sama-sama diinvest oleh Microsoft. Nah, jadi Microsoft agak-agak ini juga nih, agak-agak sangar juga nih. Dia memonopoli kedua kedua bisa dibilang giant ya, AI research giant di dunia gitu, yang dia invest gitu. Jadi Microsoft ini sekarang udah punya dua kekuatan nih dari menggunakan OpenAI dan menggunakan Mistral gitu. Nah, Mistral sendiri perusahaan dari Perancis. Kalau rekan-rekan akses ke websitenya ya, mistral.ai. Jadi kalau modelnya itu pakai X, tapi kalau ke gen AI-nya itu pakai S. Jadi kalau mau akses di websitenya mistral.ai kayak gitu. Nah, gitu. Nah, kita cobain aja bedanya. Jadi tadi saya udah copy, saya paste lagi di sini, gitu ya. Saya paste lagi di sini. Em, kita coba apa namanya? Kita coba lihat. Nah, jawabannya gimana? Nah, ternyata di sini masih ada proses dia mikir ya. Kita hitung aja misalkan berapa lama sih dia generatingnya, gitu proses generatingnya. Ternyata masih cukup lama. Oke. Nah, gini ya. Jadi apa? Mungkin kalau rekan-rekan lihat output dari masing-masing, output dari masing-masing eh, dia sama secara konteks, sama-sama memberikan output apa memberikan outputnya, karena permintaan saya tadi ya, kalau ini adalah wawancara kerja, saya minta berikan masing-masing satu pertanyaan dulu, bukan bukan semua pertanyaan wawancara sekaligus, tapi satu pertanyaan. Dan di sini saya bilang tunggu sampai saya jawab ke pertanyaan berikut. Jadi kalau mungkin rekan-rekan ingat di sesi saya ya, baik yang di rekaman ataupun yang di live, yang pernah saya demokan simulasi wawancara kerja, dengan menghilangkan satu kalimat ini aja, misalnya ini saya hilangin, itu nanti outputnya itu udah berbeda. Nah, kalau mau contoh, misalkan kita lihat di sini ya. Nah, tapi balik dulu. Tadi mungkin udah dirasakan ya, Mistral ternyata processingnya cukup lama. Tapi secara kualitas mungkin masih mirip lah, tapi tadi processingnya masih lama. Nah, oke, saya balik tadi yang saya bilang, dari prompt yang sama, saya dengan hanya menghapus bagian ini misalkan ya, nanti mungkin outputnya berbeda. Nah, sekarang kita coba aja. Ini saya copy, saya create new chat, anggaplah kita masih menggunakan Mistral aja modelnya. Nah, ini ya. Jadi kalimat yang terakhir tadi saya hapus, kita lihat outputnya gimana. Dan dia lama banget nih prosesnya. Ini antara lama banget atau dia tiba-tiba error. Jadi kita tunggu aja coba. Oke, ini tadi ada yang bertanya. Sambil nunggu, ini ada bertanya. Bu Heni ya. Mas, tadi pagi Subsidi sempat nggak bisa login. Lalu pada pukul udah bisa login. Saya coba membuat kedua karakter. Nah, setelah insiden tidak bisa login lagi. Karakter saya hilang. Gimana untuk memanggil kembali? Bisakah saya berlangganan basic? Nah, mohon maaf, tadi pagi itu memang lagi ada trouble. Jadi, pas tadi pertama sudah dikonfirmasi oleh admin ya, kalau sudah bisa login, ternyata sekitar jam 10 atau jam 11, itu tiba-tiba error lagi. Tiba-tiba tadi terjadi error lagi. Nah, mungkin pada saat Bu Heni tadi waktu create dan saving, itu dalam sistemnya ternyata masih dalam kondisi error, Bu. Jadi kalau misalkan gimana untuk memanggil kembali, mohon maaf mungkin bisa di-create ulang gitu. Jadi saya di sini yang izin mohon maaf dulu. Karena tadi pagi kita lagi trouble, lagi ada upgrade uh, beberapa fitur dan sistem. Tadi baru benar-benar beres itu fix terus kayaknya tadi sekitar jam 1 gitu, jam 1 siang gitu. Tadi baru baru bisa lagi. Nah, ini oh ternyata jawabannya mungkin lagi error nih. Oke.
saya coba pakai ini aja. Coba saya refresh dulu ya. Saya coba refresh. Kita pakai, em, saya coba pakai model ChatGPT aja. Sekarang GPT-4 ya. Jadi saya mau contohin aja kalau promnya sama tentang buat simulasi wawancara kerja, tapi satu kalimat terakhir saya hapus. Itu outputnya gimana? Oke. Oh, gini aja. Maaf. Jadi saya create aja chat baru di sini. Oh, masih sama berarti ya. Dan biasanya kalau misalkan ada satu kalimat yang dihapus, dari AI itu sendiri nanti menghasilkan jauh, dia malah mengeluarkan semua jawaban wawancaranya. Jadi bukan bukan simulasi satu satu pertanyaan dijawab dulu baru keluar dari pertanyaan kedua dan seterusnya. Biasanya dia apa menghasilkan semua pertanyaan dulu untuk kita. Padahal konteksnya mau bikin simulasi, tapi dia malah mengeluarkan semua pertanyaannya. Nah, biasanya itu balik lagi salahnya itu karena di prompt gitu ya, karena di promnya misalkan kalau saya balik lagi kan promnya kan saya tambahin di sini berikan masing-masing satu pertanyaan. Tapi kalau yang ini tadi saya hapus di bagian itu. Nah, itu mungkin penjelasan pertama mengenai perbedaan antar model yang ada di paket Pro gitu kan. Nah, lalu selanjutnya saya mau coba jelasin mengenai karakter ya. Nah, jadi ini menarik juga karakter. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau di ChatGPT itu sebenarnya ada nggak sih satu fitur uh, yang bisa memungkinkan kita menggunakan multi karakter? Nah, ini mungkin saya sambil ngetes nih. Rekan-rekan mungkin Bapak Ibu yang masih ingat, mungkin saya bertanya nih ke Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa jawab, monggo. Kalau mau sambil cek. Ada nggak sih di fitur di ChatGPT? Oke, coba sambil saya buka ChatGPT ya. Nah, nah, ini ChatGPT saya. Nah, kira-kira kalau di ChatGPT itu ada nggak sih fitur yang memungkinkan kita menggunakan apa multi peran si AI-nya? Ada yang bisa jawab nggak? Monggo kalau yang bisa jawab di chat. Ada nggak sih fitur di ChatGPT? Ini kan saya tampilin ChatGPT ya. Nah, fitur di ChatGPT yang memungkinkan kita itu kalau di sini kan mungkin yang rekan-rekan tahu ya, masih masih ingat, saya kan punya punya personal assistant namanya Bella kan di sini. Nah, misalkan di sini. Kalau saya bilang, nah kalau di sini kan seperti biasa. Kalau saya tanya nama kamu siapa, dia hanya bisa jawab Bella. Dan Bella itu adalah misalkan Bella kamu sebagai apa? Nah, si Bella ini kan hanya hanya satu peran lah. Dia membantu dalam eh, pekerjaan saya untuk misalkan menyiapkan materi, consulting dan lain-lain gitu kan. Nah, berarti kan satu peran. Nah, kira-kira ada nggak sih fitur di ChatGPT yang kita bisa bikin banyak peran selain si Bella ini? Ada yang masih ingat nggak? Kalau ada ya yang mau jawab, silakan gitu. Ada? Mungkin saya tunggu. Ada yang mau jawab mungkin? Ya, GPTS. Ya, ini Pak Randy ya. Ya, benar. Sebenarnya jadi sebenarnya di ChatGPT itu ada fitur itu, alias rekan-rekan bisa bikin namanya GPTs, bisa bikin custom GPT gitu kan. Nah, tapi mungkin eh, proses trainingnya atau mungkin kebutuhannya kalau kita bikin GPTs yang banyak, ya balik lagi ya, mungkin secara secara akses UX dan lain-lain mungkin eh, memungkinkan ChatGPT, memungkinkan juga, tapi di Subs Daily AI kita bikin proses membuat multi karakter itu menjadi lebih simpel gitu, menjadi lebih simpel. Nah, jadi monggo dari balik lagi pilihannya kalau memang secara kebutuhan Bapak Ibu lebih apa ya nanti ya ke depannya ya, saya bilang ke depannya mungkin kalau sekarang mungkin kalau ChatGPT dibanding Subsdaily AI mungkin ya secara fitur Subsdaily AI kita masih pelan-pelan untuk merilis beberapa fitur seperti contoh kemarin yang sudah kita jelaskan ya, kalau untuk saat ini limitasinya untuk upload PDF pun masih kita develop. Hopefully besok Jumat bisa kita rilis sudah, jadi nanti bisa prompting pakai PDF. Lalu misalkan yang lain, sepertinya untuk saat ini limitasinya masih PDF ya. Oh, sama create image, karena kalau create image kita juga masih mempertimbangkan dari OpenAI sendiri kemarin
ada beberapa isu juga kalau kita menggunakan API untuk generate image. Katanya takutnya sistem di kitanya di Subtly AI yang nanti itu nggak bisa balance, alias ya nanti bisa crash dan lain-lain lah dari dia gitu. Jadi dia dari si ChatGPT sendiri yang akhirnya eh, menginformasikan kalau coba pertimbangan lagi gitu. Nah, tapi untuk upload PDF kita udah bisa. Tadi tadi pagi itu sebenarnya sambil testing itu makanya tadi ada sedikit error dan besok kita harapkan sudah bisa rilis gitu. Nah, saya kembali lagi mungkin ya ke Subtly AI. Jadi tadi benar dari jawaban siapa tadi, Pak Randy ya. Kalau di apa namanya di ChatGPT itu sebenarnya juga ada fitur yang memungkinkan kita bikin multi karakter. Nah, tapi di Subtly AI akhirnya kita bikin fitur itu menjadi lebih mudah diakses lah. Caranya dengan seperti apa? Caranya adalah ya kita di sini saya tunjukin dulu. Nah, caranya adalah dengan klik di icon bagian kanan atas. Nah, kalau rekan-rekan di sini ya. Lalu kita ke bagian personal di sini. Oke. Nah, di sini kan ada tim sama personal. Nah, ini sebenarnya tadinya mohon maaf juga bagian tim ini harusnya tidak bisa dimunculkan gitu karena ini nanti khusus untuk teman-teman yang nanti beli akun yang upgrade ke akun tim. Jadi bukan personal. Nah, karena kami juga masih pelan-pelan develop, jadi mohon maaf ini akhirnya tetap kami munculin gitu kan. Tapi ini harusnya nanti tuh nggak muncul gitu. Ini harusnya di hide hanya khusus untuk member yang nanti membeli apa namanya plan bareng-bareng atau paket timnya gitu. Nah nanti caranya adalah ke bagian personal aja tinggal. Gitu. Nah di sini rekan-rekan mungkin bertanya kemarin ya caranya gimana gitu kan. Yang pertama adalah tinggal create apa add new character sini. Nah di sini bahkan kita bisa kasih foto nih. Kita bisa kasih foto, misalkan kalau saya bercontoh di sini ya, mungkin sambil saya misalkan kasih logo Subtly misalkan di sini. Nah, bisa kayak gini. Misalkan namanya adalah uh, Susi misalkan. Oke, deskripsi. Description ini sebenarnya kita hanya biar menjelaskan aja Susi ini siapa. Takutnya mungkin kita lupa kan Susi ini siapa. Misalkan di sini saya kasih aja misalkan Susi ini uh, misalkan finance controller misalkan. Nah, contoh ya, deskripsi. Nah, lalu ada pertanyaan juga, Pak, konten yang dimaksud konten dalam karakternya apa? Nah, disinilah kalau rekan-rekan ingat, waktu di materi saya menjelaskan mengenai custom instruction. Ya kan, kita jelasin semuanya. Apa peran si AI-nya ini. Mulai dari bisa kasih nama, bisa kasih apa sifat, bisa kasih hobinya dia, bisa kasih rutinitas dia seharusnya ngapain bantuin kita, lalu dia expert di apa gitu kan, dia berpengalaman berapa tahun dan semuanya. Nah, itu bisa diisi di sini nanti. Nah, gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kan kalau di GPTs, ya kan di GPTs itu kita bisa nambah knowledge si AI-nya. Nah, kalau rekan-rekan kalau yang lupa ya mungkin saya refresh sedikit juga. Kalau di GPTs di ChatGPT kan untuk membuat satu karakter AI itu, selain kita menggunakan custom instruction atau prompt itu, kita juga bisa nambahkan file. File apa? File misalkan beragam. Misalkan kita punya file presentasi, kita punya satu paparan, di mana paparan itu bisa dijadikan knowledge untuk AI-nya biar paham gitu kan. Atau misalkan bisa kita tambahkan peraturan perusahaan, bisa kita tambahkan undang-undang, misalkan undang-undang tenaga kerjaan, misalkan contoh ya, kalau nanti kebutuhan untuk HR, apapun itu bisa kita upload. Nah, di bagian create karakter di Subtly AI itu pun juga bisa nanti. Caranya adalah dengan add context di sini. Nah, di sini rekan-rekan tinggal checklist di sini. Oke. Nah, lalu di sini kan ada dua nih. Ada select context sama upload context. Nah, select context ini itu nanti yang muncul adalah semua file yang sudah pernah kita upload gitu. Nah, dan ini kan nanti kan gini, kita kan nanti bisa create banyak karakter kan. Alias ketimbang kita upload berkali-kali, misalkan saya ada satu file isinya peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini nanti saya akan tambahkan sebagai knowledge di semua karakter AI yang saya buat. Nah, ketimbang saya upload satu-satu, di kita itu nanti memungkinkan hanya cukup upload satu, lalu tinggal kita select aja, kita panggil. Gitu. Nah, atau yang kedua, kita misalkan, oke, filenya belum ada yang diupload sama sekali. Kita bisa upload baru. Caranya adalah dengan upload konteks di sini. Nah, gini. Lalu nanti tinggal choose file, ya kan? Format sementara yang baru bisa itu hanya image sama PDF. Jadi
PDF. Nah, lalu kebetulan karena tadi yang saya bilang ya, untuk fitur upload PDF di Subdaily AI masih kita testing, alias belum kita rilis, otomatis di sini kalau misalkan saya contohin upload, pasti nanti masih menemukan error. Nah, misalkan tadi saya bilang ya, kita berharap harusnya jadwal rilisnya besok, jadi rekan-rekan harusnya besok udah bisa nyoba upload PDF, upload knowledge gitu. Misalkan contoh di sini saya mau upload, misalkan em, misalkan ini ya contohnya, saya upload satu file, nah, gini. Nah, lalu tinggal dipilih split by. Split by ini apa? Jadi gini, proses tracing data oleh AI itu kan dia melihat datanya itu dibagi berdasarkan apa. Maksudnya gimana? Oke, kalau filenya berupa Excel atau CSV, biasanya kan kita dibagi delimiter pemisahnya itu adalah per kolom kan gitu. Nah, tapi kalau PDF biasanya kan datanya per halaman. Nah, jadi nanti rekan-rekan kalau upload PDF itu bisa pilih page default ini. Nah, gitu. Nah, tapi karena ini masih error, kalau saya coba ya sekarang ya. Tapi nggak tahu nih, siapa tahu bisa gitu. Oh, ini tadi karena kosong, sorry. Ini misalkan saya isi. Kamu bernama Lucy tadi ya. Kamu adalah finance controller yang berpengalaman 30 tahun misalkan. Nah, contoh aja ini singkat gitu ya. Sekarang coba saya save. Nah, ini sebenarnya proses uploading. Tapi kalau tadi saya tes beberapa kali masih error gitu. Karena yang baru bisa saat ini adalah itu di akun saya yang admin. Jadi tadi yang kita testing sebenarnya sudah bisa di akun admin, tapi untuk di akun member belum bisa. Ini harusnya muncul error tadi kalau saya coba gitu. Oh, atau ini berhasil nih, jangan-jangan udah bisa. Nah, mungkin ini udah bisa ya. Jadi monggo coba di akun teman-teman, nanti di akun Bapak Ibu dicoba aja udah bisa belum upload PDF. Barusan ini bisa, jangan-jangan sudah diupdate sama tim saya, gitu kan. Nah, kalau sudah berarti Susi ini, nah benar, ternyata udah bisa ya. Berarti udah ke-upload nih data tentang apa yang kita butuhkan sebagai knowledge untuk si AI. Nah, oke, anggaplah sekarang saya sudah punya dua karakter nih. Ada Bella, Bella ini mungkin karakter saya yang tadi di ChatGPT ya, saya pindahin ke sini. Nah, mungkin kalau mau lihat isi custom instruction yang full seperti apa, nah ini mungkin seperti biasa. Saya ini copy paste dari custom instruction yang saya isi di ChatGPT. Jadi sama nih, saya kasih nama Widya Bella, asisten researcher, membantu saya di Subdaily dan seterusnya, kayak gini ya. Nah, kebetulan di sini sama. Tadi saya belum, karena kemarin kan saya bilang error, belum bisa upload PDF. Nah, tadi saya mau contohin aja, karena tadi saya udah upload kan, upload proposal gitu kan. Saya juga mau menambahkan knowledge biar si Bella tahu juga apa sih penawaran, apa sih service-service atau layanan yang ditawarkan Subdaily. Nah, di sini saya tidak perlu upload konteks, tapi di sini saya tinggal select konteks aja. Nah, yang saya pilih adalah misalkan proposal terbaru kami misalkan. Nah, di sini. Lalu tinggal saya save. Nah, di sini ya berarti udah. Em, Sebentar, saya lagi ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Mas cara pakainya gitu kan? Oke, kalau tadi kan kalau di beberapa kali simulasi ini kan saya tadi kalau rekan-rekan lihat saya langsung chatting aja. Nah, misalkan saya bikin chat baru, misalkan kalau saya tanya misalkan nama kamu siapa? Oke, saya nggak mention siapa-siapa di sini kan, tapi saya nanya. Dia menjawab, saya adalah asisten AI yang dibuat OpenAI. Oke, berarti ini kan secara umum. Nah, tapi gimana caranya kalau kita mau ngobrol ke karakter yang tadi udah kita set up gitu. Nah, caranya adalah dengan saya contoh lagi create chat misalkan di sini rekan-rekan tinggal ketik pakai add gini aja. Nah, pakai tanda akeong ya. Add atau add gini. Tinggal panggil namanya siapa. Misalkan saya ngobrol ke Bella sekarang. Ke Bella. Oke. Nah, di sini sudah ada nih talking to Bella. Ya udah tinggal tanya aja. Kalau mau uji cobanya ya tinggal misalkan nama kamu siapa? Ini ya. Nah, kita tes jawaban dia gimana. Nah, di sini kan dia udah bisa nih, nama aku Bella, asisten dari setter bisa dia lihat bisa aku bantu, nah, gitu kan. Nah, misalkan kita mau tes lagi misalkan, Bel, apa saja yang ditawarkan Subdaily? Nah, gini kan.
kalau saya mungkin bocorkan, jawaban untuk penawaran atau layanan yang diberikan subsidi itu sebenarnya sudah tertulis lengkap ada di proposal yang tadi kita upload. Nah, sekarang kita uji coba aja apakah si Bella bisa menjelaskannya atau tidak. Nah, gini ya. Jadi lengkap nih. Kalau saya lihat, ini persis yang ada di proposal yang kami tawarkan gitu, yang tadi udah diupload gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, balik lagi. So, mungkin Bapak Ibu, monggo kalau mau mencoba sendiri. Tadi fitur PDF yang saya coba udah bisa. Nah, lalu yang selanjutnya gimana? Kalau tadi kan upload upload PDF-nya di konteks tuh. Terus ada pertanyaan, Mas, gimana kalau ternyata waktu kita prompting lagi berjalan seperti ini, tiba-tiba kepikiran ada file yang mau saya tambahkan, tapi kan repot tuh kalau kita update-nya di karakter. Bisa nggak ya secara real time aja gitu, secara aktual gitu loh. Tiba-tiba saya kepikiran lagi punya satu paparan gitu kan, yaudah upload ke AI biar dia analisa juga. Nah, caranya bisa. Jadi rekan-rekan tidak perlu update ke karakter. Anggaplah file yang disimpan di karakter itu hanya sebagai basic knowledge. Nah, gitu loh, basic knowledge-nya. Jadi misalkan nih kayak peraturan perusahaan, monggo di-upload di karakter. Tapi kalau file-file yang sifatnya nanti untuk kebutuhan analisa, yang aktual ya, ada file-file baru. Nah, caranya adalah dengan rekan-rekan klik di sini. Oke, saya tambahin annotate biar biar jelas ya. Nah, di sini, di icon ini tinggal diklik. Oke, diklik. Nah, di sini kan kalau rekan-rekan lihat ya, rekan-rekan lihat, di sini ada add context. Nah, jadi bisa di sini juga nih. Ini tinggal diklik. Nah, gini langsung muncul kan? Langsung muncul. Tadi ada opsinya sama. Mau select context atau upload context. Nah, misalnya saya mau upload file baru nih. Tapi sepertinya baru bisanya PDF. Oke, saya mau upload yang lain misalnya. Di sini saya mau coba upload, misalkan, nah ada ini yang seperti kemarin di kelas ya, karena saya nggak punya file-file dummy yang lain, karena file-file yang lain sepertinya yang krusial, data sensitif, jadi saya selalu pakai contohnya file ini. Nah di sini ada Gen Z Report 2024, pasti teman-teman udah tahu ya, ini beberapa kali saya demokan di workshop. Nah ini misalkan ini, kita upload coba. Semoga bisa, nggak error ya. Semoga sama kayak di apa namanya di karakter tadi. Nah, jadi bisa nih nanti mau aktual apa prompting langsung pakai konteks di chat, bukan lagi panggil di di mana namanya di karakter, itu bisa di sini. Nah, processing uploadnya berapa lamanya tergantung dari ukuran file. Kalau ini kan kalau nggak salah kalau file ini sekitar 8 megaan gitu. Karena server kami juga masih kami limit speednya. Jadi mohon maaf kalau nanti sekiranya rekan-rekan Bapak Ibu nyoba upload file berat gitu kan, bisa diinfokan gitu. Kalau misalnya terlalu lama, request aja, Mas cepetin dong gitu. Contoh ya. Ini kami masih pelan-pelan gitu, coba rilis ya. Jadi belum belum bicara langsung. Oke, kita tunggu. Nah, sambil menunggu ya, mungkin apalagi mungkin harus dia jelasin. Oke, nanti saya mau jelasin mengenai temperatur ya. Tadi mungkin sekilas lihat ya, kalau di pengaturan yang sebelah kiri um, chatbox tadi ada yang namanya temperatur, sama ada namanya tadi apa saya lupa. Nah, mungkin banyak yang bertanya itu fungsinya apa sih? Nanti saya jelasin. Kalau ada yang mau sambil tanya juga silakan sambil ya, sambil bertanya. Jadi kita ini sesi tanya jawab aja biar biar seru. Oke, dan ini dari Bu Heni. Terima kasih. Mau tanya hal lain saat upload PDF konteks ada 3 menu. Tolong jelaskan ketiga menu itu fungsinya apa? Menu yang mana Bu? Yang tadi ya, yang split tadi ya? Yang split by tadi atau bukan? Oke, ini masih upload. Ini nggak tahu error atau enggak. Jadi ini semoga karena memang lama berat filenya. Oh iya, jadi tadi yang split by tadi fungsinya adalah untuk membedakan. Jadi gini Bu, uh, proses proses AI tracing data itu nanti dia pengelompokan datanya itu biar dia mudah membacanya. Kita yang menentukan delimiter. Jadi datanya itu bisa berdasarkan apa? Kalau untuk PDF, pilih aja yang page berdasarkan halaman. Jadi maksudnya split by itu data itu dikelompokkan berdasarkan halaman atau berdasarkan kolom atau semikolon itu titik koma. Kalau datanya CSV biasanya kan titik koma. Nah biar gampang
pilih aja yang default atau nggak usah dipilih. Jadi defaultnya itu adalah sudah eh, halaman gitu. Gitu. Jadi semoga membantu. Oke, ini nggak tahu ya. Mungkin anggap aja mungkin ini error atau mungkin terlalu berat. Jadi error. Jadi saya refresh. Ada resen, Pak Awang. Silakan Pak. Ada pertanyaan dari Pak Awang. Silakan Pak Awang. Ya baik, saya sebetulnya belum mencoba ini ya, Ya. Subdaily. Tapi pertanyaannya kaitannya dengan attachment. Tapi saya Ya, tuh Pak. ada boleh ya, tapi bukan langsung terkait dengan Subdaily AI ini. Ya. Saya di pengalaman di ChatGPT, tapi pakai yang yang Scholar GPT Ya. itu saya ada satu file PDF, dia tuh ngotot, dibilang itu nggak ada blank, nggak ada isinya. Padahal ada gitu. Ya. File PDF-nya tuh ada isinya gitu. Saya bingung gitu. Apa kayak Ya. gitu tuh gimana ya, Mas? Oke. Eh, Tadi apa Pak namanya Scholar GPT ya? Ya, kan Oke, mungkin yang perlu dikonfirmasi dulu, Bapak mungkin perlu cari tahu Pak, dia menggunakan model apa? Menggunakan model GPT 3,5 kah, GPT 4 kah? Nah, harusnya kan dengan menggunakan GPT 4o, kalau di beberapa demo yang kita lihat dari OpenAI ya, dia kemampuan baca PDF-nya, membaca tracing isi dari file PDF-nya udah semakin teliti, lebih detail. Jadi ya seperti format udah tuh, 4O sih sebetulnya. iya Cuma gitu ya. masalahnya sebelumnya saya udah mencoba dengan Scholar itu bisa gitu, Bisa. file yang lain, giliran file yang satunya lagi nggak bisa. Cuma Udah beda dicoba di ChatGPT, Pak? Di ChatGPT Plus sudah dicoba? Sama nggak? di ChatGPT-nya saya belum coba. Nah, boleh dibandingin ke situ dulu, Pak. Jadi silakan Ya, coba dulu ke yang ke induknya langsung dulu ya sebelum ya, ke ya. satu daily AI gitu. Takutnya di sini intinya saya nggak mau melangkahi ChatGPT dulu karena kan balik lagi Ya, kita juga menggunakan model yang sama ya. gitu Pak Awang. Jadi coba cek dulu modelnya aja gitu. Ya, Gitu makasih. gitu. Ya, pasti Pak Awang. Oke, dari di chat lagi di sini ada Pak Adi Putra. Terima kasih sudah jawab. Mungkin saya akan bertanya lagi saat praktek. Oke, nggak apa-apa nanti bisa ditanyakan di. Ada Pak Erwin eh mau tanya kalau di GPT-4o ada prompt ditawarkan gratis dan berbayar. Apakah setiap pilih bisa mengakses prompt tersebut? Maaf, maksudnya gimana ya Pak? Prompt yang ditawarkan gratis dan berbayar itu yang gimana maksudnya? Prompt-nya atau AI-nya? Eh, dia kan kalau kita buka for O-nya itu di apa ya? eh Kan bisa kita search terus kemudian ada salah satu contohnya misalnya data analisis. Nah, itu kan yang disediakan oleh ChatGPT-nya. Jadi Maksudnya di sini Pak, prompt yang di memang sini ya sudah maksudnya. disusun. Yang ini eh maksudnya. Yang ini bukan, sorry sorry. Eh, sorry. Yang bagian ini yang dimaksud atau yang di mana ya? di, Ini kan saya di- ini kan GPT-4o ya. Nah, ini di mana yang dimaksud? coba dieksplor GPTs. Oke. Nah, itu kan ada yang ini kan banyak nih yang whimsical Mm-mm. diagram terus ke bawah kan Ya. banyak, Mm-mm. ada yang di. Nah, maksud saya ngakses yang ini, nah ini contohnya, Mm-mm. kan banyak nih, Iya. ada image generator, terus kemudian dan Ya. lain-lain. Ya. Maksudnya kalau di Subs Daily ini bisa kita akses nggak? Enggak, satu enggak. Jadi kita enggak saat ini ya untuk saat ini kita tidak terhubung dengan GPTs itu satu. Jadi belum terhubung. Karena kenapa? Oh, Karena memang akses API itu yang menghubungkan antara OpenAI model dan tools di luar dari OpenAI. Jadi kan kita ini adalah aplikasi pihak ketiga ya yang resmi menggunakan API OpenAI. OpenAI sendiri belum memberikan akses itu keluar. Jadi masih hanya bisa diakses di ChatGPT gitu. Jadi belum bisa Pak. Gitu jawaban. ya, ya, Gitu. terima kasih. Jadi kembali lagi makanya saya bilang tadi sesuaikan kebutuhan. Kalau memang ternyata ada kebutuhan menggunakan GPTs, ya silakan pakai ChatGPT. Kalau tadi pengen yang lebih simpel, targetingnya adalah untuk personal prompting, jadi benar-benar
apa ya lebih spesifik. Ya udah kita create prompt sendiri untuk kebutuhan kita bisa menggunakan Search.li AI gitu. Makasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi. Eh, oh, izin live, silakan. Terima kasih sama-sama Pak Adi Putra. Sukses. Bu Heni, pertanyaan selanjutnya, jika file PDF yang diupload jumlah halaman sangat banyak, misalkan 1.500, oke, jika pakai page default berpotensi error atau hang, apakah file PDF tersebut bisa dibagi menjadi 500 halaman? Oke, apakah cara itu mungkin? Betul sekali, Bu. Jadi kalau misalkan ada satu file yang jumlahnya panjang, sangat dianjurkan untuk dipecah. Dipecah misalkan per 50, per 100 gitu ya. Jadi bisa jadi per 500 dulu, atau kemudian kalau ternyata masih berat, bisa dikurangi lagi per 100, dan nanti jumlah upload yang diperbanyak. Itu sangat dianjurkan juga. Jadi boleh bisa seperti itu. Malah itu mempermudah nanti AI-nya membaca, ketimbang dia membaca satu dokumen full, itu kan berhalaman-halaman. Oke. Ada lagi mungkin? Rekan-rekan silakan, Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, Pak Prawira, silakan. Ya, selamat malam Mas Adit. Selamat malam, Pak. Mas Adit begini, saya mau tanya, pengalaman kemarin itu kan saya kalau menganalisis suatu kasus dalam bentuk PDF gitu ya, Ya, itu kan ini saya kebetulan waktu itu kan nyobanya di cloud ya, ya. itu kan jadi PDF-nya saya upload dulu. Nah, ternyata setelah diupload kan baru saya buat pertanyaan ya, ternyata kok nggak mau ya. Apa kalau ini sudah setelah kita upload baru kita bikin pertanyaan bisa gitu? Proses uploadnya di mana, Pak? Apakah di ChatGPT atau di sini? Di ChatGPT, jadi di dalamnya itu kan ada upload file gitu Oke, ya. izin ya, Kita saya panggil, share lagi ya. Maksudnya kita di sini ambil ya. dulu. Mm-mm. Di sini maksudnya, Pak, oke. Lalu saya upload, ini Nah, maksudnya. misalkan diupload kan di situ ya. Nah, kita Oke, ambil apalah misalkan gitu. saya, oke, Ah, saya upload. itu kan udah 3 bulan yang lalu, mungkin barangkali sudah berkembangnya lebih apa lebih. Nah, ini kan saya upload nih, Pak. Oke. Ah, di bawahnya bisa ada pertanyaan. Kita buat pertanyaan gitu Iya, ya di bawah. bisa langsung Oh di ya, sini, benar. langsung perintahnya Ya, jadi ya. prompt di sini. Jadi, Oh misalkan iya, iya. eh, Ya, 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 ya. buatkan summary dari Betul, betul itu ya. Oke. PDF ini. Nah, itu bisa. Iya. Caranya seperti itu, Pak. Ya, Jadi berarti monggo udah dicoba. lebih lebih apa? Lebih lengkap lagi sekarang karena mungkin 3 bulan yang lalu Ya. masih. Ya, Mm-mm. ya. Nah, Makasih Mas nanti Adit, monggo, Pak. makasih. Ya, Sama-sama, Pak. Jadi monggo, nanti di Subdeli AI juga bisa nih. Jadi, ya, kalau ya, saya misalkan, coba nanti. Saya coba iya, dah. gitu. Jadi caranya udah saya bilang ya di sini. Ya, Jadi bisa upload udah. konten Jadi sini. berarti udah lebih lebih simpel lagi sekarang. Makasih. Betul, Pak. Gitu. Ya, Sama-sama, Pak. Silakan. ya. Kasih. Ada lagi mungkin? Kan? Yang mau bertanya? Ya, Pak Wang, silakan, malam Pak. Mas Adit. Oh, ini Pak siapa nih? Silakan, siapa dulu nih? Ya, monggo. Oke. Ya, saya Baru. Utomo nih, Mas Oh Adit. ya, silakan. Silakan, Pak. Kalau mungkin minggu lalu ya, saya coba untuk yang paket standar, Basic ya. yang basic gitu ya, ChatGPT Mm-mm. 4o ya. Nah, itu untuk resultnya dalam bentuk non texting, formatnya bisa nggak ya, Mas ya? Kemarin tuh Eh, saya coba untuk support dalam bentuk chart atau PowerPoint, kayaknya dia kesulitan ya. Atau mungkin prompting eh, saya yang kurang akurat ya. maksudnya mau diekspor ke ini ya, ke PowerPoint ya, Pak ya. Ada yang saya coba rekomendasi dia dalam bentuk PowerPoint atau mungkin dalam bentuk semacam chart. Nah, si asisten ini kesulitan gitu ya. Oke. Oh, berarti data yang diupload berarti ya. Diuploadnya dalam bentuk PowerPoint Bukan, atau resultnya, ekspor. Mas. Oh, resultnya minta dibuatkan dalam bentuk Resultnya. PowerPoint. Iya, iya. Betul, Maksud rekomendasi result. dia, saran dia. Oke. Atau dalam Kalau bentuk chart ya, grafik. paham, paham. Ya, Dalam beberapa kesempatan sebetulnya, nah mungkin saya sambil contohkan ya. Jadi kita mungkin bahas tentang ChatGPT, oke. Mengenai itu sebenarnya, oke, di sini saya akan lihat itu. Sebenarnya itu tergantung prompt-nya.
Saya sambil. Nah, untuk menampilkan chartnya sebenarnya bisa, Pak. Contoh seperti ini. Jadi seperti pie chart, maupun tergantung dari apa? Tergantung dari prompt kita. Nah, jadi misalkan gini, kalau ternyata dalam sekali prompt dia tidak menghasilkan chart yang kita masuk, coba di prompt sekali lagi, difokuskan. Jadi langsung di force Oke. force prompt aja. Visualisasikan dalam bentuk chart itu bisa. Barangkali ada data yang bisa ditampilkan. Seperti ini kan dia akhirnya bisa. Nah, lalu pertanyaan kedua, untuk yang kalau outputnya mau dalam bentuk PDF, itu gimana caranya? PPT gitu kan. Terkadang dalam beberapa kesempatan dia memang dia menolak untuk membuatkan langsung PPT. Nah, tapi bisa tidak? Kalau tidak salah ini saya bikin. Nah, jadi saya menggunakan plugin namanya GPT Slides. Caranya gimana? Nah, ini nanti ini nih tinggal kalau saya kebetulan bisa, saya langsung minta prompt buatkan hasil visualisasi sebelum menjadi sebuah presentasi, tiba-tiba dihasilkan seperti ini. Tapi memang outputnya itu berantakan. Pertanyaan selanjutnya, ada tidak cara biar bisa nih Mas, eh, saya outputnya mau PPT? Jawabannya adalah kalau langsung dari ChatGPT kita minta buatkan PPT, itu sulit. Tapi ada cara selanjutnya, misalkan, kalau mungkin ada yang sedikit paham kalau di PowerPoint itu, di Microsoft PowerPoint, ada yang namanya VBA Script. VBA Script itu adalah, eh, aduh ini saya agak repot mendemokan ya, karena di laptop saya kebetulan nggak terinstall, tidak terinstall PowerPoint, karena biasanya saya bikin slide pakai Google Slide. Tapi gini, VBA Script itu adalah satu script coding, ya kan, coding yang nanti kita bisa gunakan di kita gunakan di PowerPoint. Nah, nanti scriptnya itu tinggal kita copy ke PowerPoint. Nah, cara bikin scriptnya gimana? Caranya gampang, tinggal bilang aja seperti ini. Misalkan contohnya, saya langsung ngobrol tuh. Misalkan Microsoft yang nah contoh kayak gini Pak. Ini kan dia bilang kan, berikut adalah script VBA Microsoft PowerPoint yang akan membuat presentasi 10 slide yang merangkum tentang analisis. Kamu bisa copy paste script ini ke dalam VBA editor di PowerPoint. Nah, jadi ini sebenarnya semua rangkuman dari yang tadi sudah saya minta dianalisa, itu dibuat rangkumannya dalam bentuk PowerPoint. Nah, tapi masalahnya PowerPoint-nya di sini dalam bentuk script coding. Nah, caranya gimana? Caranya ini tinggal di-copy aja. Di-copy, terus Bapak buka Microsoft PowerPoint. Ini saya nggak bisa demoin lagi. Jadi di atas itu nanti ada bagian kalau nggak salah script atau apa. Atau bisa dicari tutorial di YouTube. Di search aja how to use a VBA script in PowerPoint. Gitu. Nah nanti ada tuh menunya. Terus tinggal di paste aja tuh script ini nanti. Terus di execute. Itu nanti langsung jadi PPT-nya. Nah itu hacknya. Jadi ini mungkin saya kasih tips ya caranya gimana. Nah itu bisa dicoba gitu. Berarti Memang nggak bisa langsung Mas Adit ya, lewat nggak bisa VBA dulu langsung. ya. Betul, bisa, tapi kalau tadi kan saya bilang, yang hasil dari sini aja berantakan. Ini yang saya pernah request juga. Jadi caranya Oke. mendingan pakai VBA script, nanti lah di-execute di sana. Nah ini, code ini nanti di-copy, langsung ditaruh di sana. Gitu, Pak. Itu Pak Utomo ya, Oke. Ya, makasih Mas Adit. sama-sama. Ya. Pak Awang, silakan mau bertanya lagi. Ya, tadi ini soal yang basic dan yang satunya lagi yang di atasnya. Itu kan perbedaannya kayak yang basic itu hanya mendapatkan GPT-4o ya. Oh ini Pak ya, kita balik Cuma lagi ke sini ya. Cuma satu Ya. itu. Ya. Mm-mm. Nah, tadi kan Mas Adit lebih banyak ini soal kecepatan. Ya. Tapi ada nggak misalnya kegunaan yang misalnya lama itu yang kegunaannya yang lebih dari yang 4o dan yang satu lagi juga Ya. gitu. Ya, oke. Jujur Pak, kalau saya jujur pribadi, saya sebenarnya belum explore terlalu banyak lama. Yang paling sering saya gunakan mungkin sempat beberapa kali saya mention ya.
saya itu paling sering menggunakan ChatGPT sama Cloud AI. Cloud AI itu capability dia untuk tracing dokumen itu sangat-sangat bagus dan responnya juga sangat bagus. Kemarin juga di kalau tidak salah di broadcast di announcement group, entah saya lupa saya atau admin itu share table perbandingan kecepatan antara cloud sama ChatGPT lama dan lain-lain. Cloud itu sekarang menduduki nomor satu. Nah, jadi balik lagi pertanyaan Pak Wang, perbedaan signifikannya apa sih? Kalau lama, jujur secara use case saya belum pelajari secara langsung, tapi bisa dipelajari sendiri tadi di websitenya lama Pak di ai.meta.com atau Mistral juga. Jadi monggo saya sendiri belum belum riset secara mendalam gitu ya, karena saya masih masih berkutat pada cloud sama ChatGPT sejauh ini gitu. Tapi kalau secara speed, kecepatan, dan secara mungkin saya bisa bisa bilang secara general outputnya hampir sama semua ketiga ini. Karena mirip-mirip nih, GPT lama sama Mistral mirip-mirip. Tapi kalau misalkan saya ditanya, apa mas yang paling powerful menurut Mas Adit sekarang? Saya bisa menjawab Cloud AI itu paling powerful. Tapi mahal banget. Gitu. Tapi Ya, mahal banget. Biayanya sangat mahal banget. Itu Pak Wan. ya maksud saya itu misalnya tadi kalau yang apa apa for O itu cuma bisa A B C D E itu. Tapi kalau yang Ya, ya, Mistral misalnya udah bisa sampai ke ke Q misalnya atau ke Z misalnya seperti itu ya, ya, ya. Nanti mungkin kemampuan. mungkin kita ada sesi lah. Nanti mungkin saya Oh, coba oke. buatkan sesi deh, exploring masing-masing Ya, model dan mungkin entah dalam video atau kita bikin webinar lagi gitu. ya, Ini saya kalau ini buat soalnya memang ya, iya bisa jadi konten juga gitu buat saya gitu. iya, Gitu saya Pak. kalau buat saya kalau cuma kecepatan aja nggak terlalu signifikan sebetulnya gitu. Kalau ngelihat Ya, kayak tadi gitu, seperti itu. ya. Oke, terima kasih Oke, Mas Pak Adi. Wang. Sama-sama Pak Wang. Ya, mungkin sambil perbandingan juga ya. Jadi memang kalau di Subtly AI antara basic dan pro itu ya selain tadi ya, selain pilihan model, kalau basic hanya satu model, sedangkan kalau pro bisa tiga model. Yang kedua adalah masalah limitasi. Jadi untuk di basic kita membatasi eh, jumlah prompt per jam itu kita total hanya 20 prompt kita sediakan. Sedangkan kalau di yang pro kita kita kasih 50 apa 5 follow in and out, maksudnya prompt masuk dan prompt keluar atau respons dari AI-nya itu total 50. 50 per jam. 50 per jam, Mbak. Ya. Kita lebih gede, bisa dibilang lebih gede dari ChatGPT Plus ya. Kalau ChatGPT Plus kan 40 ya. 40 per hari kalau tidak salah. 40 per hari atau per jam gitu ya. Jadi kita kasih yang lebih gede. Itu Pak Mas Bang. Adit, boleh lanjutin pertanyaan saya. Boleh, boleh, boleh. Silakan Pak. Pengalaman saya misalnya di ChatGPT ya, ChatGPT yang udah sekarang yang 4o itu, kadang-kadang dia masih suka ngasih hoax gitu. Ya. Oh iya Pak. Iya, karena Oke, saya oke. kemarin tuh Itu saya akses punya di mana Pak? Di ChatGPT? Di ChatGPT ChatGPT, atau di sini? Di ChatGPT ya? Jadi Ya, ya. saya mengupload file PDF dari buku gitu ya, Ya. minta ini terus dia kasih tahu ringkasannya gini. Tapi saya Ya. tanya lagi, ada nggak dia membahas ini gitu, membahas Mm-mm. X, saya tanya gitu. Dia ada jelasin gitu. Padahal itu nggak ada gitu. Oke, oke. Oh gitu ya. Iya. Ya itu tadi mungkin karena dia berinisiatif banget ya. Mungkin semakin Nah, cerdas, semakin kreatif, iya, semakin berinisiatif. Nah itu iya. yang salah satu contoh yang tidak bisa kita kendalikan di ChatGPT. Nah ini Ya, masuk nih Pak. Tapi kalau di ya. Subtly AI, nah rekan-rekan mungkin yang lain juga bisa ngikutin ya. Kalau di Subtly AI itu kita bisa atur tingkat creativity inisiatif dari Oh, AI-nya. Tadi mungkin ya kalau Bapak Ibu belum belum paham nih apa yang dimaksud Pak Awang. Jadi beberapa kondisi ChatGPT itu kan sering mengalami ya tadi Pak Awang bilang, saya upload file dokumen, maunya ChatGPT hanya membahas isi dari dokumen itu, bukan membahas hal yang tidak ada dalam dokumen. ya. Tapi yang terjadi adalah ya seperti Pak Awang tadi bilang Pak ya, ternyata dia malah menceritakan hal yang tidak ada dalam dokumen. Nah gitu kan. Nah, itu Ya. gimana cara mengatasinya? Oke, pertama memang bisa dengan prompt, tapi kan kita tidak pernah tahu tuh ada kemungkinan seperti itu akan muncul lagi. Nah, kalau di Subtly AI, nah di sini kita ada yang namanya temperatur. Nah, temperatur itu apa Mas Adit? Nah, jadi kalau saya hint di sini, nih saya jelasin. Temperatur itu mengatur
tingkat randomness, kerandoman dia dalam menghasilkan sebuah jawaban. Maksudnya apa? Creativity-nya. Jadi semakin besar kita setup temperaturnya, si modelnya itu akan semakin kreatif. Pertanyaan nih, semakin kreatif itu semakin bagus nggak, Mas? Tergantung. Kalau tadi konteksnya seperti Pak Awang, kebutuhan Pak Awang adalah hanya fokus minta AI-nya fokus ke dokumen. Kalau ini misalkan kita setup satu, nah tadi ada kemungkinan dia jawabnya wah semua apa yang dia bisa tapi tidak sesuai konteks yang diinginkan, dia akan ceritain semua. Padahal Pak Awang contohnya tidak butuh itu tadi. Nah, tipsnya adalah ini diperkecil. Nanti kalau teman-teman yang mau pakai, ini Oh, perkecil. Saya biasanya itu dipakai yang bagus itu 0,3. Nah, ini 0,3 tuh bagus. Itu tipsnya. Jadi ini temperaturnya bisa kita atur. Nah, sama ada yang kedua, content length. Konteks length ini apa? Nah, dimasuk konteks length ini adalah, jadi gini, em, waktu kita, misalkan, waktu kita minta dia menghasilkan jawaban, ya kan, menghasilkan jawaban. Eh, Kalau kita ini set 100%, ini bisa mempengaruhi tadi masalah creativity juga. Jadi gini misalkan, kalau kita kasih kesempatan nih, saya analogikan gini deh, misalkan kita punya satu murid, kita seorang guru, kita punya satu murid. Ini murid ini cerdas loh, pinter. Tapi itu tadi, saking dia kreatifnya, dia kalau bercerita itu bisa panjang lebar gitu. Teman-teman yang dengar itu males. Nah, kalau kita kasih kesempatan dari 100%, ya mungkin dia bisa bisa bicara di depan kelas itu selama 1 jam, 2 jam. Tapi kalau kita atur misalkan, ini kita persempit, nah menjadi 80 atau 70, dia kita batasin, hanya boleh ngomong itu maksimal 10 menit misalkan. Nah, konteks length di sini adalah jumlah output yang bisa dihasilkan oleh ChatGPT. Ada kebutuhan kadang-kadang kalau kita melakukan riset, beberapa use case ya dari pengalaman saya melakukan mentoring atau consulting juga ke banyak ke beberapa apa, perusahaan, ke beberapa tim gitu. Inginnya adalah AI itu fokus menjauh apa menganalisa data yang tadi dibutuhkan ya. Seperti Pak Awang tadi katakan misalkan contoh. Nah, jadi ini salah satu tips juga. Selain kita atur temperatur, jumlah output yang dihasilkan itu juga bisa kita atur. Tujuannya biar dia nggak terlalu ngalor ngidul. Kita persempit di sini. Nah, gitu. Lalu yang ketiga ada lagi. Di Subs Daily AI, di sini kalau rekan-rekan lihat, ini ada checklist internet browsing. Nah, mungkin pertanyaan, bagus atau enggak Mas kalau kita nyalain internet browsing? Depends, tergantung. Balik lagi. Kalau kebutuhannya tadi seperti Pak Awang, saya izin ambil contoh lagi ya case-nya ya. ya. Kalau seperti contoh seperti Pak Awang tadi, Pak Awang hanya ingin AI-nya fokus membahas dokumen di upload. Rekomendasinya adalah ini dimatiin. Kenapa? Hmm, Kalau ini kita nyalakan, dia ada kemungkinan akan mencari jawaban dari internet yang mungkin bisa Oh, kemana-mana. iya. Contoh misalkan di sini, saya misalkan minta Bella, ini saya contoh langsung. Minta Bella, Bel, eh, menurut kamu misalkan, kamu apa yang dimaksud dengan reverse engineering misalkan. Nah ini kalau rekan-rekan lihat ya di bagian bawahnya dia ternyata ngambil referensi dari internet langsung. Oh, Mungkin Wikipedia. sebagian jawaban dia mengambil dari knowledge yang dia pelajari selama ini. Tapi secara real time ternyata dia ngambil dari internet. Padahal itu tidak saya harapkan. Saya mengharapkan dia mengeluarkan apa ya output dari apa yang dia pelajarin sebelumnya. Even dia juga sebenarnya dulu belajar dari internet juga. Nah gitu, mungkin paham ya maksud saya. Tapi saya pengen dia belajar dari apa yang dia sudah kita latih, entah dari internet atau mungkin kita inginnya apa yang benar-benar sudah kita latih, yaitu aja. Dia hanya boleh memberikan jawabannya. Nah itu tadi maksud saya. Biar jawabannya nggak bias. Makanya kalau saya menyarankan depends, tergantung kebutuhan. Kalau ada kebutuhan untuk melakukan searching, exploring, riset, boleh dilakukan ini. Tapi kalau kalau sudah melakukan analisa fokus ke satu square lah yang kita batasi, ini baiknya dimatikan internet browsing. Nah, gitu. Oke. Jadi ini rekan-rekan yang mungkin tidak Bapak Ibu jumpai di ChatGPT, tapi ini bisa dilakukan, bisa bisa apa di fitur ini kita tambahkan di Subsdaily AI seperti itu. Ini di menu Gitu. mana? Apa?
Ini Pak, di kiri ini Pak. Nah ini. Oh, itu ya. Oke. Heeh. Jadi ini bisa diatur. Temperaturnya nanti dibesar kecilin aja, dicoba-coba. Ya. Pak Prawira, saya jawab dulu di chat ya. Pak Prawira, kalau mau upgrade baru kemarin join tinggal menambah atau gimana? Thanks. Eh, kalau mau upgrade otomatis harus ini Pak, harus pindah plan. Jadi kita nggak bisa model. Mas saya kemarin udah bayar basic mau ke apa mau yang ke premium. Mohon maaf nggak bisa Pak proses kayak gitu. Karena kita udah setup ya udah kalau udah berjalan satu mau upgrade selanjutnya. Mungkin bukan nggak bisa tapi belum bisa. Untuk saat ini mau nggak mau kalau mau upgrade ke plan premium eh ya otomatis harus apa yang sorry, bukan premium, yang pro maksud saya harus beli yang pro. Jadi kita belum ada proses apa reduksi atau tukar tambah lah atau penambahan nominal itu belum bisa sistem. Jadi monggo kalau mau coba bisa langsung pro atau kalau mau ya nunggu masa basicnya habis tuh Ya, Pak Prawiro. Gitu ya ya Pak. saya habiskan dulu aja Mas Adit nanti Boleh, kalau boleh ya. silakan. Makasih Mas Ya, Adit, makasih. Ya. sama-sama Pak. Ya. Bu Heni, silakan Bu. Ya, Resign lagi Mas nih. Adit. Ya, Iya suara Bu, saya jelas ya. jelas jelas. Oke, di situ kan ada temperatur, konteks length, kemudian Ya, sistem message. ya. Nah, di dalam sistem message yang Mas punya, itu adalah Mm-mm. kamu bernama Bella, bla bla bla. Ya, ya, Itu kan ya. mirip dengan saat kita mau membuat karakter di konteks. Betul, betul, Nah, betul itu Bu. sama ya? Atau memang Sama. dua-duanya harus diisi? Enggak, ini sama. Kalau kalau saya arahkan di sini, ini bahkan nggak bisa diedit. Kenapa nggak bisa? Karena di sini, karena saya dalam conversation dengan Bella, talking Oh, to oke. Bella. Berarti Coba kalau ini saat saya kita matikan ya. membuat karakter itu otomatis terisi gitu kah? Atau gimana? Jadi yang bagus adalah isi karakter dulu, ya kan? Tadi Bu udah create karakter dulu di sini, personal Mm-mm, create karakter ya. Nah, terus mm-mm, kalau kita sudah nentukan mau ngobrol sama siapa, misalkan ke Bella tadi ya mm-mm, contoh. mm-mm, Nah, di sini udah ada tulisan talking to Bella. Jadi udah mm-mm, sessionnya udah talking to Bella. Waktu mm-mm. kita klik ini, nah di sini udah otomatis Oh, sistem oke, oke, message-nya udah oke. ngambil dari. Tapi kalau di sini Oke, oke. saya eh, hilangkan gitu kan, saya nggak ngobrol sama siapa-siapa di sini. Nah, jadi ini bisa Kosong. kita isi. Nah, misalkan mau Oke. aktual aja iseng, kita mau kasih peran ya iseng aja misalkan kamu seorang pelawak. Nah, gini kan, Mm-mm, buatkan saya jokes malam hari. Tugas mm-mm. misalnya nih, tugas kamu gini ya. Nah, maksudnya ini bisa situasional juga. Kita Oke, oke. menambahkan satu. Tapi ini nanti tidak tersimpan ke karakter. Ya, Nah, gitu maksudnya. oke, Paham baik. ya? Makasih. Ya, oke. Makasih, Paham, Bu Mas. Eni. Makasih, Mas Adit. Ya, makasih, Bu. Mas Adit mau tanya Pak, lagi. ya, Pak Wang. Silakan. Itu yang karakter itu panjangnya bisa sama dengan yang di chat GPT nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oh ya udah, kayaknya Bisa. mungkin saya masih Bisa, Pak. tinggal copy Bisa. aja. Iya, betul, bisa. Itu tadi kan saya persis Bella itu saya copy dari ChatGPT Ya, oke. isinya. Terima kasih. Gitu. Ya. Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Baik, kalau misalnya saya punya satu topik penelitian itu berkesinambungan. Ya, Kalau misalnya apa namanya karakter kayak Bella ini, saya bikin sebagai karakter researcher yang dia nanti akan seperti tadi ya. Jadi kalau ada data saya bisa upload ke dia, ada data lagi saya bisa upload ke dia. Terus kemudian suatu saat nanti dia ini akan saya pakai dengan pengetahuan dari hasil riset yang sudah berjalan. Kemudian saya pakai misalnya untuk bikin report, untuk bikin ya, jurnal dan lain-lain itu memungkinkan ya jadinya. memungkinkan sekali, Pak. Jadi hasil hasil analisa kita jadikan knowledge baru, ya kan yang dimaksud seperti itu ya, untuk nanti menghasilkan Iya, report-report selanjutnya atau kemudian di masa depan itu bisa sekali. Jadi gitu. Dengan oke. catatan jangan lupa setiap respons terbaik dari ya entah siapapun karakter yang dibuat sama Pak Erwin nanti, saran dari saya adalah setiap output yang ternyata itu valuable dan kita merasa wah ini bagus banget ya analisa. Jangan lupa itu di save ke PDF, Pak. Jadi lebih baik kita formatting dulu, kita simpan dulu ke dalam arsip ya PDF tadi, baru kita upload dari knowledge gitu.
kalau misalkan sebagai contoh nih, kalau saya bahkan saat ini mungkin eh, saya lupa di kelas saya suka sharing itu kayak. Jadi kalau sekarang saya setiap ada meeting berhubungan dengan baik ke klien ya, ke klien misalkan ada permintaan eh, untuk consulting lah, training atau consulting seputar transformasi atau integrasi apa, generative AI misalkan, semua notulensi dari meeting, ya minutes of meeting ya atau notulensi itu kan sekarang kalau di Zoom bahkan sudah ada satu fitur membuatkan notulen otomatis ya, apa minutes of meeting otomatis atau transkrip maksud. Nah sekarang kerjaan saya setiap saya meeting baik offline ataupun online di Zoom, saya selalu bikin notulensi maupun manual atau yang dibantu transkrip oleh Zoom, lalu saya simpan ke PDF untuk nanti saya upload ke ChatGPT atau ke Subtly AI. Biar apa? Itu nanti memperkaya si Bella misalkan, memperkaya knowledge Bella. Kalau dari hasil diskusi terbaru misalkan ada pembahasan soal X. Nah, saya langsung minta dia, coba dong buatkan penawaran dari hasil meeting ini. Nah, itu juga bisa salah satunya. Jadi, saya menganggap hasil meeting itu, notulensi setiap meeting itu adalah ada knowledge baru buat si Bella. Jadi, kerjaan saya transkrip, save ke PDF, hasil meeting tadi, saya prompt langsung. Itu kerjaan saya tiap hari kayak gitu. Nah, ini mungkin tips juga buat rekan-rekan lain. Ya selain meeting mungkin ada hasil-hasil apapun lah, insight terbaik, itu jangan lupa di save, langsung di prompt ke AI. Bikin dia makin pinter. Gitu. Pak Erwin, terjawab? Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Oke. Saya rasa mungkin untuk demonya fiturnya belum banyak ya. Tadi kalau saya bikin summary ya. Tadi yang pertama saya menjelaskan mengenai perbedaan model. Biarpun tidak signifikan, saya jelaskannya hanya sebatas kecepatan dan gitu-gitu ya. Tadi juga saya menjelaskan, mohon maaf karena saya juga belum explore lebih jauh, itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai fungsi dari create karakter seperti apa, caranya seperti apa, tadi sudah saya jelaskan juga. Lalu untuk upload PDF, juga tadi sudah saya testing, sudah bisa ya. Sudah bisa, tapi mungkin saya harus konfirmasi lagi ke tim developer apakah udah bisa beneran atau ini masih testing. Karena saya juga belum konfirmasi kalau malam ini mau demo gitu. Nah, katanya baru bisa besok, tapi monggo nanti rekan-rekan dicoba aja kalau sudah ada yang bisa upload PDF, bisa dikonfirmasi di grup ya. Kita ngobrol. Sama yang ketiga adalah tadi mengenai fitur ini, temperatur dan kawan-kawan ya. Nah, ini saya udah jelaskan fungsinya. Mungkin fungsi ini tidak ada di ChatGPT, karena tadi based on case-nya Pak Awang, prompting di ChatGPT, upload pakai PDF, ternyata jawaban dia out of context gitu. Tidak membahas soal dokumen, tapi membahas yang lain. Padahal maunya membahas yang lain. Itu bisa kita kita atur nanti di sini, fitur temperatur sama konteks lain. Gitu. Nah, jadi mungkin 3 ya pembahasan kita yang utama. Memang belum banyak, tapi nggak apa-apa. Saya intinya kami berharap banyak banyak menerima masukan dan kritik juga dari Bapak Ibu. Silakan, sangat terbuka karena kami juga masih dalam tahap penyempurnaan produk ini, Subtly AI. Dan mungkin saya pribadi juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mau berlangganan, biarpun ya mohon maaf masih ada error-error gitu kan, tapi ya ini terus kita tiap hari ini aja tanggal merah dari tadi pagi, tim developer juga sudah kontak-kontak saya juga mengenai update-nya yang terbaru gimana gitu kan. Uh, Ternyata malam ini pun saya sambil demo, saya nggak tahu tim developer ternyata udah update juga, udah bisa upload PDF. Jadi ya itu mungkin mohon apa ya banyak insight juga dari Bapak Ibu, masukan kritikannya, kebutuhannya, karena tanpa use case intinya mungkin Subs Daily AI nggak dirilis juga nih, karena ini kan kita buat ini sebenarnya dari perjalanan selama 12 batch ya. Dari yang saya lihat, balik lagi kebutuhan dari Bapak Ibu dari berbagai profesi, berbagai kebutuhan, akhirnya kita coba rangkum ke dalam Subs Daily AI ini kebutuhannya seperti itu. Jadi itu oke, mungkin kalau tidak ada lagi saya cukupkan dulu untuk apa sesi apa yang saya bilang, bukan webinar lah, demo ya. Demo ini mengenai Daily AI. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita bisa diskusikan kembali di grup yang support ya, support of Daily AI. Itu mungkin dari saya. Um, ada lagi mungkin, kalau tidak ada mungkin saya izin
tutup eh, demo malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa apa ya dimanfaatkan dengan baik, dan mungkin saya pengennya tiap hari mendengar cerita-cerita seru mengenai riset, mengenai create konten, atau mungkin ya di bidang apapun lah, karena di sini mungkin saya tidak terlalu melihat ini di bidang apa aja nih use case-nya. Tapi mungkin nanti dengan cerita-cerita yang ada, saya jadi tahu nih, oh ada kebutuhannya untuk apa, mungkin untuk finance, ada kebutuhannya untuk penulisan jurnal dan lain-lain ya, kebutuhannya banyak sekali. Baik, terima kasih apresiasinya Bapak Ibu. Saya mungkin pamit malam hari ini. Kita selesaikan demo malam ini, mungkin tepat sudah 1,5 jam nih, sudah setengah 10 malam ya. Selamat mungkin bagi yang masih berlibur besok ya. Selamat berlibur, selamat menikmati long weekend, dan masih yang bekerja, saya ucapkan sehat selalu untuk semuanya juga. Selamat malam, terima kasih. Saya undur. Ya, terima kasih Mas Oke, Adi. makasih ya Mas. Si Mas Adi. Selamat